Film Aftershock menceritakan tentang seorang ibu yang bernama Yuani dan kedua anaknya yaitu Fang Deng dan Fang Da. Awalnya kehidupan mereka baik-baik aja, hingga suatu hari kehidupan mereka berubah total karena telah terjadi bencana alam gempa bumi. Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai ketika sebuah keluarga yaitu ibu, ayah, dan kedua anaknya sedang berbincang-bincang di tempat tidur. Ibunya ini biasanya mencuci dan memberi tomat untuk kedua anaknya, tapi siang itu cuma anak laki-lakinya aja yang dapat, sedangkan anak perempuannya nggak dapat. Tapi ibunya berjanji akan cucikan tomat lagi untuk Fang Deng. Setelah itu anak-anak pun tidur di kamar karena udah malam nih, dan orang tua mereka keluar rumah. Tiba-tiba mereka merasakan getaran yang ternyata di sana telah terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Bencana itu menghancurkan seluruh kota, rumah-rumah juga pada hancur, orang-orang pada berlarian gak tentu arah untuk menghindari reruntuhan. Apartemen yang ditinggalkan oleh keluarga itu pun juga ikut rubuh menimpa kedua anak mereka. Karena saat itu ibu dan ayahnya sedang di luar, ayah dan ibunya pun panik melihat kedua anaknya terjebak di dalam apartemen yang mau runtuh itu. Ayah dan ibunya segera lari untuk menyelamatkan anak-anak mereka, tapi ayahnya melarang untuk ibunya masuk ke dalam apartemen itu. Tidak berlangsung lama, ayahnya langsung tertimpa reruntuhan hingga ia meninggal di tempat. Ibunya benar-benar syok melihat kejadian itu di depan matanya. Sampai akhirnya gempa bumi itu pun berhenti. Pasca kejadian, banyak masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya. Yuani ini mencari anak-anaknya di dalam reruntuhan, dan terdengar bunyi ketukan sebuah batu yang ternyata itu adalah Fang Deng, anak perempuannya yang mengetuk batu. Sedangkan Fang Da, anak laki-lakinya, mulai kehilangan kesadaran karena tangannya terjepit reruntuhan. Ibunya langsung mencari regu penolong untuk menolong kedua anaknya keluar dari reruntuhan itu. Tapi di sana perdebatan antara sang ibu dengan regu penolong terjadi, karena sang ibu harus memilih salah satu di antara kedua anak mereka. Ibunya harus memilih siapa yang harus diselamatkan duluan. Kalau menarik Fang Deng, Fang Da akan benar-benar tertimpa reruntuhan. Sedangkan kalau menarik Fang Da, Fang Deng yang akan kehilangan nyawa seketika. Ibunya dilanda kebimbangan harus memilih menyelamatkan anak laki-lakinya atau anak perempuannya. Di saat itu Fang Deng mulai lelah mengetuk batu. Samar-samar dia kehilangan kesadaran, dan saat ibunya dipaksa memilih, karena sudah tidak ada waktu lagi, ibunya akhirnya memilih Fang Da untuk diselamatkan. Karena mungkin ibunya menganggap Fang Deng sudah tidak bernyawa, akhirnya ibunya bilang, "Selamatkan anak laki-lakiku saja, selamatkan dia," kata ibunya kayak gitu. Itulah kalimat terakhir yang Fang Deng dengar. Anak perempuannya itu merasa dibuang oleh ibunya dan dia merasa tidak disayang. Waktu pun terus berlalu. Setelah puing-puing bekas reruntuhan itu dibersihkan, Fang Deng sudah bersatu dengan tanah dan debu yang sangat tebal. Fang Deng diletakkan bersama mayat-mayat korban gempa. Tapi tiba-tiba dia terbangun, berdiri dan melihat sekeliling. Dia mencari ibunya yang ternyata sudah pergi mengungsi bersama Fang Da. Wah, ternyata Fang Deng ini masih hidup, tapi ternyata ibunya nggak tahu nih. Fang Deng yang berlumuran debu dan tanah itu diselamatkan oleh pasangan tentara yang bertugas membantu di area gempa. Semenjak saat itulah Fang Deng menjadi lebih dekat dengan orang tua angkatnya. Akhirnya dia dibesarkan, disekolahkan dan dianggap seperti anak sendiri. Sampai ia dewasa, bahkan Fang Deng masuk ke sekolah kedokteran. Fang Da pun juga begitu, bedanya dia masih diurus oleh seorang ibu kandungnya. Tangannya diamputasi karena kejadian gempa tersebut, tapi dia dibesarkan dengan ibunya yang baik dan dia sukses merantau di kota. Dia juga mempunyai usaha sendiri hingga dia menikah dan sudah mempunyai anak laki-laki. Semenjak Fang Deng sekolah kedokteran, Fang Deng berpisah dengan orang tua angkatnya dan dia tinggal di asrama. Di sana dia bertemu dengan seorang pria yang sering membantunya. Pria tersebut adalah seorang senior, sampai akhirnya mereka pacaran. Pria tersebut sering main ke asramanya Fang Deng. Saking seringnya sampai ternyata ada kejadian yang tidak diduga.
Fang Deng hamil di luar nikah dengan pacarnya saat kuliah. Tapi pacarnya itu tidak bertanggung jawab. Semenjak Fang Deng berpisah dari orang tua angkatnya, ibu angkatnya Fang Deng sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia karena sakitnya semakin parah. Saat ibunya meninggal, dia tepat di sebelahnya Fang Deng. Ketika dia lagi menjenguk ibunya, pas banget tuh, ibunya ternyata menitipkan pesan terakhir yang dititipkan untuk meminta Fang Deng bisa kembali ke daerah asalnya dan mencari anggota keluarganya. Dia juga dititipkan barang dan tabungan untuk kedepannya. Baik banget ya ibu angkatnya itu. Nah, setelah kepergian ibu angkatnya, Fang Deng kembali ke rumah bersama ayah angkatnya. Terlihat raut wajah sang ayah sangat terpukul dan sangat merasa kehilangan. Keesokan harinya, Fang Deng bertemu dengan pacarnya untuk memberitahu bahwa dirinya hamil. Tapi pacarnya malah gak mau bertanggung jawab, dan akhirnya semenjak saat itu Fang Deng pun menghilang tanpa kabar. Ayah angkatnya juga sudah mencari kemana-mana, sampai menemui pacarnya Fang Deng. Dan ayahnya kaget setelah diberitahu bahwa Fang Deng hamil oleh pacarnya. Ya jelas gak terima dong ayahnya. Setelah mendengar kabar itu, pacar ayahnya malah diem aja dan gak berusaha untuk nyari Fang Deng. Ya tapi percuma aja marah-marah. Ayahnya tetap tidak menemukan keberadaannya Fang Deng. Di sisi lain, Fang Deng yang sudah sukses mulai punya pacar nih dan mengenalkan ke ibunya. Yang akhirnya Fang Deng menikah dengan pacarnya dan mempunyai seorang anak laki-laki. Waktu pun terus berlalu. Ternyata Fang Deng tidak melanjutkan kuliahnya. Dia itu bekerja sebagai guru les privat. Setelah bertahun-tahun gak ada kabar, akhirnya Fang Deng memutuskan untuk kembali bertemu dengan ayah angkatnya dengan membawa anak perempuannya yang sudah besar. Jelas dong ayahnya sangat merasa bahagia atas kedatangannya bersama cucunya itu. Ayahnya yang semakin tua terkadang merasa kesal karena Fang Deng menghilang tiba-tiba yang bikin dia khawatir setiap saat. Saat itu Fang Deng minta maaf dan ngobrol-ngobrol sama ayahnya. Fang Deng bilang dia tahu bahwa ibu kandungnya dan saudaranya masih hidup, tapi kata-kata ibunya untuk menyelamatkan putranya yang selalu bergema di telinga Fang Deng. Fang Deng mengira kalau ibunya lebih memilih anak laki-lakinya daripada dia dan membiarkan Fang Deng terkubur di reruntuhan. Ayah angkatnya sudah menjelaskan kalau itu adalah masa lalu, jadi dia harus tetap bertemu dan mencari ibu kandungnya. Tapi Fang Deng ini masih nggak mau juga. Akhirnya semenjak saat itu Fang Deng memutuskan untuk kembali berkumpul dengan ayahnya dan tinggal bersama ayahnya lagi. Sedangkan ibunya bertahun-tahun diselimuti rasa bersalah karena sudah membiarkan Fang Deng terkubur di reruntuhan. Ibunya dan saudara laki-lakinya menganggap Fang Deng sudah meninggal, padahal kenyataannya belum. Singkat cerita, Fang Deng sudah tinggal di Kanada dengan suami barunya, orang asing yang lebih tua dari dia. Kemudian pas mereka lagi nonton TV, mereka melihat ada berita yang memberitahukan telah terjadi gempa bumi di China. Dan Fang Deng merasa terpanggil untuk membantu. Karena Fang Deng adalah seorang dokter, oleh suaminya Fang Deng dipersilahkan untuk pergi ke sana. Akhirnya terbanglah Fang Deng ke China untuk membantu korban gempa bumi. Di sana, saat Fang Deng lagi istirahat setelah bantu-bantu, dia mendengar ada seorang laki-laki yang sedang bercerita tentang pengalamannya terkena gempa dan kehilangan saudari perempuannya. Mendengar hal itu, ternyata Fang Deng nyadar nih. Ternyata kejadian itu sama dirinya yang menimpa waktu itu. Fang Deng yang lagi makan langsung menghampirinya. Ternyata yang ngomong itu adalah Fang Da, saudara laki-lakinya yang selama ini terpisah. Akhirnya mereka bertemulah di sana. Keesokan harinya Fang Da pun akhirnya mengajak Fang Deng untuk menemui ibu mereka. Sebenarnya Fang Deng udah setengah hati karena dia mengingat kejadian waktu itu yang telah dibuang ibunya saat dulu. Padahal selama ini Fang Deng tuh udah salah paham sama ibunya. Sampailah mereka di depan pintu rumahnya. Ibunya melihat Fang Deng di depan pintu. Fang Deng hanya diam bagaikan orang asing. Pas buka pintu gerbang, Fang Deng disambut oleh istrinya Fang Da dan keponakannya yang sudah remaja. Fang Da pun langsung dipanggil oleh ibunya yang lagi di dapur dan memberitahu bahwa putrinya telah datang. Tapi ibunya cuek aja dan nyuruh dia masuk ke ruang tamu.
Saat masuk rumah, Fang Deng melihat foto ayah dan dirinya yang disangkanya udah meninggal, beserta tomat yang direndam di depan fotonya. Yang tadinya ibunya cuek, tiba-tiba ibunya datang dan bilang, "Ibu menepati janji untuk mencuci tomatmu, Fang Deng." Sambil ibunya berlutut dan mengatakan, "Maafkan ibu, bagaimana kau bisa datang ke sini? Bertahun-tahun kenapa kau tidak menghubungiku? Aku pikir kau sudah bersama ayahmu. Aku selalu memikirkan kalian berdua sepanjang hari. Aku memikirkanmu selama 32 tahun. Kenapa kau tidak pernah memikirkan aku? Kemana kau pergi?" Dan akhirnya Fang Deng pun luluh dan ikut berlutut juga. Dipeganglah tangan dan wajahnya Fang Deng sambil ibunya menangis terharu. Ketika Fang Deng menangis dan meminta maaf, ibunya juga ikut menangis. Ibunya menjelaskan kenapa dia pilih Fangda untuk diselamatkan. Karena waktu itu suara Fang Deng hilang dan Fangda terluka parah namun bisa selamat. Ibunya kira Fang Deng sudah mati. Ibunya menangis sejadi-jadinya dan terpaksa memilih Fangda karena sudah didesak untuk memilih salah satu di antara mereka. Ibunya juga mencari Fang Deng kemana-mana, ke semua pengungsian berharap menemukannya. Paling tidak jenazahnya aja yang ditemukan, tapi tidak pernah ketemu. Malam harinya Fang Deng bercerita tentang orang tuanya yang telah mengasuhnya selama ini. Dia juga ngenalin suami dan anaknya lewat foto-foto. Ternyata anaknya Fang Deng sudah kuliah. Ibunya kaget dong mendengar cerita itu, sekaligus dia juga sedih mendengar cerita tentang kehamilan Fang Deng yang masih muda. Keesokan harinya mereka berziarah ke makam ayahnya. Dan tepat di depan makam ayahnya itu adalah makamnya Fang Deng. Setelah ke makam ayahnya, mereka ke makamnya Fang Deng. Lalu perlahan Fangda membuka kuburannya Fang Deng. Fangda bilang dia akan mencari seseorang untuk menghapus makam itu. Tapi Fang Deng bilang gak perlu. Dia gak peduli mau di mana dia tinggal. Ketika dia mati, dia akan kembali ke situ. Dia ingin terus bersama ayahnya. Ya udah, ibunya bilang ke Fangda untuk menuruti apa kata Fang Deng. Ketika dibuka satu persatu batu-batuannya dan dilihatlah di dalamnya, ada buku, pensil, tas, dan perlengkapan lain. Lalu Fang Deng berlutut dan mengamati isi tas itu. Fangda bilang bahwa ibunya selalu membeli apapun sebanyak 2 set. Yang satu untuk Fangda, yang satunya lagi untuk Fang Deng. Setiap kali tahun ajaran baru, ibunya akan menaruh buku-buku untuk Fang Deng belajar. Ibunya berusaha memperlakukan mereka berdua dengan sama. Ibunya ingin Fang Deng merasakan cinta yang sama dengan Fangda walaupun berbeda alam. Mendengar itu, Fang Deng mulai menangis dan memohon maaf. Dia bilang, "Ibu, bertahun-tahun, bagaimana kau mengatasinya? Kenapa kau melakukan itu? Ibu, maafkan aku. Dari pertama kali aku melihat Fangda, aku mulai membenci diriku sendiri. Dia adalah saudaraku. Ibu, aku meminta maaf. Aku benar-benar minta maaf, Ibu." Sambil berlutut di depan ibunya. Fangda pun langsung memeluk ibunya saat itu juga. Dan film pun selesai. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone